Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi S. Suliam dengan stambuk P10121296 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab kerentanan diare terhadap anak-anak. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa diare ini merupakan salah satu penyakit penular pada kesehatan. Seseorang dikatakan diare apabila dia mengalami kejadian buang air besar dengan konsistensi yang cair dan dia lebih dari 3 kali dalam sehari buang air besarnya. Jadi, diare ini dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada diare akut. Diare akut yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Jadi, seseorang yang mengalami diare dengan ciri-ciri tadi, dia itu mengalaminya kurang dari dalam 14 hari, maka dia dikatakan diare akut. Kemudian apabila dia diare kurang dari 14 hari kemudian disertai darah dalam tinjanya, maka dia masuk dalam jenis disentri. Selanjutnya apabila dia berlangsung lebih dari 14 hari secara terus-menerus, maka dia akan dikatakan dengan persisten. Dan ketika ada timbul gangguan-gangguan gizi seperti gangguan gizi dalam diare, kemudian ada penyakit-penyakit lainnya seperti demam, maka dia masuk ke dalam masalah lain atau bisa terjadi komplikasi. Kemudian kita di sini akan membahas pertama mengenai etiologinya. Bagaimana etiologi dari diare? Jadi ada beberapa faktor-faktor dari penyakit diare ini. Yang pertama faktor infeksi. Jadi seseorang yang mengalami diare pada saluran pencernaannya itu ada infeksi, khususnya pada anak-anak. Seorang anak yang terkena diare itu di dalam saluran pencernaannya terjadi infeksi yang disebabkan oleh baik itu bakteri, virus maupun kuman. Selanjutnya ada faktor malabsorpsi, di mana yaitu berkaitan dengan lemak, karbohidrat dan protein. Kemudian ada faktor makanan. Jadi makanan yang dikonsumsi sang anak, baik itu makanan yang tercemar, basi, beracun, kemudian mungkin terlalu banyak lemak, makanannya mentah atau kurang matang, kemudian makanan yang terkontaminasi. Jadi makanan-makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh sang anak itu bisa jadi penyebab dari dia terkena diare. Kemudian yang terakhir ada faktor psikologis. Nah, dari faktor-faktor lainnya, faktor psikologis ini dia itu meliputi rasa takut yang berlebihan, kemudian juga rasa cemas yang berlebihan, rasa tegang yang berlebihan, dimana ketika seorang anak mengalami hal tersebut, maka dia bisa saja terjadi gangguan pada pencernaannya, kemudian dia akan mengalami diare. Kemudian bagaimana dengan epidemiologinya diare? Jadi diare ini terjadi apabila kuman penyebab diare biasanya menyebar melalui fekal oral. Jadi fekal oral itu melalui mulut. Jadi melalui apa yang dia makan, apa yang dia minum sehari-hari yang tercemar, baik itu dari tercemar tinja atau tercemar kontak langsung dengan tinja penderita. Jadi seseorang yang mengonsumsi makanan itu dia terkena diare itu rata-rata dari apa yang dia konsumsi sehari-hari. Kebanyakan itu dari fekal oral, dari apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Selanjutnya penyakit diare ini itu kebanyakan disebabkan oleh yang namanya bakteri Salmonella. Beberapa perilaku dapat meningkatkan risiko penyebab terjadinya diare, antara lain menggunakan air minum yang tercemar, tidak mencuci tangan sesudah buang air besar atau sesudah membuang tinja anak, atau sebelum makan atau menyuapi anak, dan tidak membuang tinja dengan benar. Jadi itu banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan sang anak itu terkena diare. Kemudian bagaimana dengan gejala-gejala diarenya? Jadi yang pertama, sang anak itu akan menjadi cengeng, gelisah, dan suhu badannya itu akan meningkat ketika dia terkena diare. Terus tinja sang anak itu encer, berlendir, ataupun berdarah. Ketika dia berdarah, maka dia akan tergolong disentri. Jadi dia sudah ketika berdarah di tinjanya itu, maka dia sudah termasuk disentri. Terus warna hijau kehijauan akibat bercampur dengan cairan empedu. Jadi tinjanya itu sudah berwarna hijau karena bercampur dengan empedu. Kemudian yang keempat itu lecet pada anus. Jadi ketika sang anak mengalami diare akut atau diare yang lebih dari 14 hari, maka dia bisa saja terjadi lecet pada bagian anusnya. Selanjutnya ada gangguan gizi akibat asupan makanan yang kurang. Jadi
Ketika asupan makanan dari sang bayi atau sang anak itu kurang, maka itu ada gangguan yang disebabkan oleh diare. Hal tersebut mengakibatkan sang anak yang mengalami diare, ketika dia buang air lebih dari 3 kali sehari, maka gizi yang ada dalam tubuhnya itu akan berkurang. Selanjutnya, muntah sebelum dan sesudah diare. Terus ada penurunan kadar gula darah dan dehidrasi. Jadi ketika seseorang anak terkena diare, itu akan mengalami hal-hal tersebut seperti diare atau seperti dehidrasi, seperti penurunan kadar gula darah. Itu hal-hal yang akan terjadi ketika seorang anak-anak terkena diare. Bagaimana dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit diare? Nah, yang pertama itu ada faktor sosiodemografi, di mana faktor yang pertama itu meliputi tingkat pendidikan. Jadi, pendidikan yang kurang menjadikan masyarakat sulit diberitahu mengenai pentingnya higien perorangan dan sanitasi lingkungan untuk mencegah terjangkitnya penyakit menular. Jadi, teman-teman, seseorang yang tingkat pendidikannya rendah, tentu tingkat pengetahuannya juga rendah. Jadi kita itu akan sulit untuk memberitahu, atau kita akan sulit untuk mengedukasi mereka bagaimana cara untuk menjaga higien perorangan, cara untuk menjaga sanitasi lingkungannya agar tetap steril dan tetap bersih, agar mereka itu terhindar dari penyakit diare. Jadi tingkat pendidikan ini berpengaruh dari sang masyarakat atau sang anak. Kemudian jenis pekerjaan ibu. Jadi pekerjaan ibu juga ini sangat berpengaruh. Ketika sang ibu yang bekerja, dia orang yang sibuk, dia orang yang bekerja di kantor dan berorganisasi sosial, maka dia itu akan sulit untuk melihat sang anak, bagaimana sang anak, apa yang anaknya konsumsi sehari-hari, apa yang anaknya lakukan sehari-hari, itu sangat sulit untuk dikontrol oleh sang ibu, karena sang ibu ini sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian usia ibu. Jadi usia ibu itu ibu yang usianya lebih tua itu sangat memungkinkan memiliki kesiapan dalam mencegah terjadinya diare, dan itu tingkat kesehatan pada sang anak itu meningkat. Jadi usia ini juga berpengaruh terhadap faktor dari penyakit diare sang anak. Kemudian pendapatan keluarga. Nah, tentunya pendapatan keluarga ini berpengaruh tentang ekonomi dari keluarga itu sendiri, di mana tingkat pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baik akan berpengaruh pada fasilitas yang diberikan. Jadi kebanyakan orang-orang yang tidak mampu itu, mereka tidak terlalu memperdulikan bagaimana tentang sanitasi lingkungan, sanitasi higien perorangan. Jadi mereka itu tidak peduli ketika mereka membutuhkan makanan, mereka itu bahkan tidak memperduli lagi apakah makanan tersebut layak, apakah makanan tersebut steril, apakah makanan tersebut tidak basi. Mereka tidak peduli, yang penting bisa memenuhi mereka punya kebutuhan pangan sehari-hari, itu mereka akan konsumsi. Jadi pendapatan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap faktor seseorang terkena penyakit diare. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mencakup sumber air minum. Jadi ada macam-macam sumber air minum. Yang pertama ada air hujan atau air angkasa yang biasanya ditampung oleh masyarakat untuk dijadikan kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada air permukaan seperti air sungai, air rawa, dan danau. Nah, itu air yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat kota ataupun masyarakat desa yang dialirkan ke rumah-rumah warga. Kemudian ada air tanah, dan ada mata air yang berasal dari dasar tanah atau melalui celah-celah batu. Selanjutnya jenis tempat pembuangan tinja. Nah, jadi ada syarat pembuangan tinja yang memenuhi aturan kesehatan. Yang pertama yaitu tidak mengotori permukaan tanah di sekitarnya. Artinya tinja yang dibuang itu tidak mengotori permukaan tanah dan tidak menimbulkan bau. Selanjutnya ada tidak mengotori air permukaan di sekitarnya. Artinya tinja tersebut tidak bercampur aduk dengan air-air yang menjadi sumber kebutuhan dari rumah tangga tersebut. Selanjutnya tidak mengotori air dalam tanah di sekitarnya, tidak terjangkau oleh serangga terutama lalat dan binatang lain, tidak menimbulkan bau, pembuatannya murah, sederhana, dan dapat diterima oleh pemakainya. Jadi
tempat pembuangan tinja yang baik itu yaitu tadi meliputi aspek-aspek hal-hal yang ada di atas. Kemudian jenis lantai rumah. Nah, lantai yang baik adalah lantai yang dalam keadaan kering dan tidak lembab. Artinya lantai tersebut dia itu kering dan tidak lembab, karena kita ketahui bersama tempat berkembang biak yang sangat disukai oleh bakteri dan kuman itu adalah tempat-tempat yang lembab. Jadi ketika ada tempat lembab, biasanya tempat berkembang biaknya kuman dan bakteri. Kemudian bahan lantai harus kedap air dan mudah dibersihkan. Tentu saja, artinya bahan lantainya itu harus mudah dibersihkan agar tidak menimbulkan kuman dan bakteri berkembang biak di situ. Nah, terakhir ini ada faktor perilaku. Nah, pemberian AC eksklusif. Nah, kenapa penting AC eksklusif? Jadi kita ketahui juga bahwa seorang bayi yang baru lahir itu 1000 hari pertamanya dia sangat harus diberikan AC eksklusif, karena AC eksklusif ini dia itu mencakup salah satu fungsi utamanya yaitu sebagai sistem imun. Jadi bayi yang diberikan AC eksklusif dengan teratur, dengan sering, maka imunnya itu akan terjaga dan dia akan tidak gampang terkena penyakit dan tidak gampang terserang penyakit. Sebaliknya, seorang anak yang kurang atau bahkan tidak mengonsumsi ASI, maka dia itu akan gampang terkena penyakit, gampang dia terserang penyakit. Kemudian ada penggunaan botol susu. Nah, penggunaan botol susu ini artinya dia tidak boleh lebih dari 1 kali untuk penggunaan. Karena apa? Karena botol susu yang digunakan lebih dari satu kali itu sudah tercemar oleh kuman dan itu sudah menimbulkan bakteri yang bisa menyebabkan sang anak terkena diare. Kemudian ada kebiasaan cuci tangan yang baik dan benar, kebiasaan membuang tinja, dan penggunaan jamban, serta penggunaan air minum yang tercemar. Nah, penggunaan air minum yang tercemar ini sangat banyak disepelekan oleh masyarakat, di mana masyarakat itu bahkan ada yang berpersepsi bahwa air yang mereka masak di rumah merupakan air yang lebih steril dibandingkan air yang dijual oleh pabrik-pabrik, disebarluaskan. Padahal itu salah. Jadi air yang mereka masak dari air keran itu belum tentu bisa membunuh semua kuman yang ada dalam air tersebut. Dan lebih steril lagi kalau kita bisa beli air yang ada di pabrik, karena air-air tersebut sudah melalui penyulingan, sudah melalui pensterilan, baik itu melalui ultraviolet. Jadi kumannya itu sudah lebih istilahnya sudah lebih hilang lah daripada yang dimasak sendiri. Jadi inilah faktor-faktor perilaku yang banyak membuat masyarakat itu rentan terhadap terkena penyakit diare, khususnya itu pada anak-anak. Oke, baik, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.